Bel pulang baru saja berbunyi ketika Alia menatap kertas ujiannya dengan mata yang hampir tak berkedip. Di pojok kanan atas, huruf merah besar menatap balik padanya. Huruf yang selama ini hanya ia lihat di kertas orang lain, kini muncul di miliknya sendiri. Jantungnya berdegup cepat. Tangannya gemetar saat melipat kertas itu dan menyelipkannya ke dalam buku. Ia bahkan tak berani menatap teman-temannya. Saat Rani, sahabatnya, bertanya, "Dapat berapa, Li?" Ia hanya tersenyum kaku dan menjawab pelan, "Nggak usah tanya." Sepanjang jalan pulang, langkah Alia terasa berat. Di rumah, ia mengurung diri di kamar, memandangi rak penuh piala yang dulu membuatnya bangga. Kini semua itu terasa seperti beban. "Aku gagal," bisiknya lirih. Malam itu, Alia menulis satu kalimat di buku hariannya. "Aku nggak tahu kenapa aku bisa dapat tapi aku tahu, rasanya sakit." Hari-hari berikutnya berjalan pelan dan hambar. Alia yang biasanya ceria kini duduk di bangku belakang, menghindari pelajaran matematika. Ia tak lagi mengangkat tangan, tak lagi mencatat seperti dulu. Suatu hari, seorang guru baru masuk ke kelas. Namanya Pak Dimas. Ia muda, ramah, dan berbeda dari guru sebelumnya. "Saya percaya semua orang bisa paham matematika, asal caranya tepat," katanya sambil tersenyum. Alia menunduk, tak tertarik. Tapi diam-diam ia mendengarkan. Ketika pelajaran usai, Pak Dimas menghampirinya. "Kamu Alia, kan? Saya baca catatan ujianmu. Kamu nggak gagal, kamu cuma salah langkah." Alia terkejut. "Tapi nilai saya Pak." "Nilai hanya angka. Yang penting, kamu mau belajar dari angka itu." Kata-kata itu menempel di kepala Alia sepanjang hari. Mungkin benar, nilai bukan akhir. Tapi, bisakah ia benar-benar bangkit? Minggu berikutnya, Pak Dimas memberi tugas kelompok. Tapi anehnya, ia menunjuk Alia jadi ketua. "Pak, saya gagal ujian." "Kenapa saya?" "Prots Alia." "Justru itu. Kamu yang paling tahu rasanya salah. Sekarang waktunya kamu belajar lewat membantu orang lain," jawab Pak Dimas tenang. Alia awalnya ragu, tapi akhirnya setuju. Bersama Rani dan dua teman lain, ia mulai belajar bareng setiap sore di perpustakaan. Ajaibnya, saat ia menjelaskan, ia justru lebih paham. Ia mulai menikmati kembali pelajaran yang dulu ia benci. Suatu sore, Rani berkata, "Li, kamu beda sekarang. Lebih santai, tapi justru lebih ngerti." Alia tersenyum kecil. "Mungkin karena aku belajar buat ngerti, bukan buat nilai." Untuk pertama kalinya sejak nilai itu datang, Alia tertawa lepas. Hari ujian ulang pun tiba. Alia duduk dengan tenang, tanpa rasa takut. Ia menatap lembar soal, menarik napas, lalu mulai menulis perlahan. Tidak terburu-buru, tidak panik. Beberapa soal sulit, tapi kali ini ia tidak menyerah. Ia ingat kata-kata Pak Dimas. Matematika bukan tentang benar atau salah, tapi tentang cara berpikir. Beberapa hari kemudian, hasil ujian diumumkan. Ketika nama Alia disebut, teman-teman bertepuk tangan. Di kertasnya, tertera huruf A. Alia menatap nilai itu lama, lalu tersenyum. Tidak menangis, tidak bersorak, hanya bersayukur." Pak Dimas mendekatinya. "Saya bangga padamu, Alia." Alia menjawab pelan, "Saya juga, Pak. Tapi bukan karena nilainya, karena akhirnya saya ngerti caranya belajar." Malam itu, Alia kembali membuka buku hariannya. Di halaman yang dulu berisi keluhan, ia menulis ulang sesuatu. Ternyata, huruf E bukan berarti N, akhir. Tapi effort, usaha. Nilai bisa jatuh, tapi semangat belajar nggak boleh ikut jatuh. Ia menutup bukunya dengan senyum lega. Di luar, hujan turun pelan, membasahi jendela kamarnya. Tapi di hati Alia, hari itu terasa seperti pagi yang cerah. Keesokan harinya, ia membantu teman-temannya belajar sebelum ujian. Ia tak lagi merasa malu pada kegagalannya, karena dari situlah ia menemukan makna sejati dari belajar. Dan begitulah, nilai E yang dulu membuatnya menangis, kini menjadi simbol perjuangannya. Sebuah rahasia kecil yang akan selalu ia ingat. Kegagalan bukan tanda kita bodoh. Itu tanda bahwa kita sedang belajar jadi lebih baik.